Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sinta Maharani Rizky Ayuni, NIM 1830201206 dari PGM 7 angkatan 2018. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang judul proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran ICT pada Pembelajaran Tematik pada kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Mata kuliah seminar proposal di mana dosen pengampunya Pak Dian Andesta Bujuri MPD. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan dari latar belakang pendidikan itu. Kita harus mengetahui dulu pendidikan dasar adalah bagian terjadi dari sistem pendidikan di mana pendidikan dasar merupakan pendidikan yang ditempuh selama 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di sekolah dasar dan lanjutkan 3 tahun di sekolah lanjutan 3 pertama atau sederajat. Nah, salah satu cara untuk menanamkan kemampuan dasar yang kuat bagi anak adalah dengan merancang kurikulum dan pembelajaran tematik sebagaimana yang telah dicantumkan Depdiknas tahun 2003 bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek-aspek prosesnya, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Nah, pembelajaran tematik ini merupakan salah satu mode pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif mengelola dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, selain itu peserta didik dapat mengemukakan pendapat baik secara tertulis dan lisan. Nah, salah satu masalah pokok dalam pembelajaran pada pendidik formal adalah masih rendahnya daya serap siswa. Hal ini nampak dari rata-rata hasil belajar siswa yang senantiasa masih sangat memprihatinkan. Nah, maka dari itu seorang guru harus dapat menerapkan dan memadupadankan model pembelajaran. Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar peserta didik belajar. Nah, untuk ini dalam penerapan seorang guru tentunya memerlukan media yang menarik dalam penerapan mode pembelajaran itu sendiri supaya tujuan pembelajaran itu sendiri dapat tercapai secara maksimal. Nah, dalam tantangan ini media pembelajaran dapat bermanfaat sebagai penunjang tercapainya tujuan tertentu pada dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam suatu situasi kelas. Nah, pengembang model pembelajaran ICT ini dalam sebuah mata pelajaran terlebih dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dan memerlukan aplikasi penunjang demi tercapainya tujuan. Penerapan model pembelajaran berbasis ICT itu tersendiri adalah pembelajaran tematik karena dalam kurikulum pembelajaran tematik merupakan konsep pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran hingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, maka dari itu seseorang guru perlu menerapkan proses berpikir pada siswa di mana dalam proses belajarnya siswa yang berada pada tahap usia sekolah dasar merupakan siswa yang harus dihadapkan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Nah, untuk semakin menguatkan argumen peneliti, jadi peneliti telah melakukan observasi, yang mana observasi ini telah dilakukan di SD Negeri 124. Nah, dalam observasi ini, peneliti memerlukan hal-hal yang berkenaan dengan penerapan model pembelajaran berbasis ICT terhadap pembelajaran tematik kelas 4. Pembelajaran tematik berdasarkan observasi yang ditemukan peneliti disampaikan oleh guru kelas, wali kelasnya, itu Ibu Kiki Safitri SPD, bahwa pembelajaran tematik di SD 124 ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan pembelajaran tematik yang baik di SD Negeri 124 ini karena memiliki sarana dan prasarana yang termasuk sebagainya. Namun sebagian guru ada juga yang belum memanfaatkan media secara maksimal. Banyak ditemukan siswa masih fasik dan pembelajaran di kelasnya dan siswa hanya terlihat sebagai pendengar aktif, dan saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya, siswa hanya diam. Siswa tidak mempunyai keberanian untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa mencatat semua materi yang disampaikan jika guru menginstruksikan untuk mencatat materi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka tidak menjawab pertanyaan karena tidak berani untuk mengatakan bahwa mereka belum paham dengan materi yang pengetahuan anak-anak, karena
anak kurang memperhatikan materi yang disampaikan guru dan akan menyebabkan anak kurang memahami materi dan membuat hasil belajar menjadi rendah. Nah, selain itu, nilai rata-rata di siswa pada pembelajaran tematik tersebut banyak yang tidak memenuhi standar nilai kriteria minimal KKM. Nah, salah satu cara untuk mencapai hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan media di dalamnya siswa dengan guru dapat berinteraksi dengan baik. Media yang digunakan juga harus efektif, efisien, menyenangkan, yaitu pembelajaran itu menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan penerapan kreatif menggunakan tenaga usaha, waktu yang dikeluarkan semakin kecil. Ada beberapa media yang dapat digunakan. Media pembelajaran ini merupakan peran yang paling penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satunya adalah media PowerPoint karena media PowerPoint ini akan menarik perhatian belajar siswa dalam pembelajaran sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi, juga mempermudah siswa untuk memahami isi materi. Karena melalui media PowerPoint ini dapat menarik perhatian dan dapat mengembangkan pengetahuan siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas, penggunaan media dalam penyampaian pembelajaran di kelas salah satunya yaitu dengan menggunakan media yang dikemas dalam bentuk PowerPoint diharap akan lebih menarik perhatian siswa dalam membentuk siswa aktif dan dapat memaksimalkan kemampuan dalam mendapatkan hasil siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan media PowerPoint, konsep materi yang biasanya disampaikan hanya bentuk verbal dapat dimunculkan dengan bentuk visual sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih jelas. PowerPoint juga membuat materi disampaikan menjadi lebih menarik karena materi tersebut dapat dikemas dengan audio, video, teks, dan animasi gambar-gambar ini. Nah, dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil belajar SD Negeri 124 Palembang tersebut dan diharapkan penelitian ini juga bisa dijadikan referensi melakukan proses pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang dan observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 124 Palembang, maka peneliti tertarik. Maka dari itu, peneliti menulis skripsi dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis ICT terhadap Pembelajaran Tematik pada Siswa Kelas 4 di SD Negeri 124 Palembang. Baik, yang bagian B yaitu tentang batasan masalah. Nah, dari batas masalah penelitian ini, pembatasan masalah dan penelitian ini bertujuan untuk membatasi masalah agar jelas dan fokus permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian. Permasalahan diteliti sebagai berikut. Yang pertama yaitu peneliti hanya berlaku pada mode pembelajaran ICT dengan menggunakan media PPT. Yang kedua itu peneliti ini hanya terbatas pada media pembelajaran tematik siswa kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini hanya terbatas pada pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Dari uraian yang di atas menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini ada yang pertama, bagaimana penerapan mode pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas 4 di SD Negeri 124 Palembang. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis ICT pada pembelajaran tematik di kelas 4 SD Negeri 124. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui penerapan mode pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis ICT pada pembelajaran tematik di kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Jadi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis ICT terhadap pembelajaran tematik pada siswa kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Nah, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai yaitu peserta didik, pendidik, lembaga, dan peneliti. Nah, bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal terhadap pembelajaran tematik siswa untuk masa yang akan datang. Yang kedua, bagi peserta didik dapat menunjang pembelajaran yang mereka terima hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang ketiga, bagi guru sebagai bahan masukan untuk membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat itu bagi lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu program yang mendorong untuk peningkatan akreditasi atau usaha sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menjadikan lembaga tersebut lebih unggul. Nah, selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain.
Dalam kondisi yang dikendalikan, penelitian ini eksperimen dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel, dan penelitian sosial riset eksperimental biasanya melibatkan lebih dari 2 variabel karena permasalahan sosial yang selalu kompleks. Nah, dalam penelitian ini, riset eksperimental dapat menerapkan pendekatan kualitatif adapun kuantitatif. Namun, pada umumnya penelitian eksperimen menerapkan pendekatan kuantitatif karena memerlukan hipotesis. Nah, eksperimen merupakan percobaan atau semacam rekayasa. Penelitian ini eksperimen diterapkan ketika rekayasa sosial dibutuhkan. Nah, jenis metode penelitian ini sangat efektif untuk mengevaluasi suatu treatment atau kebijakan yang hendak diterapkan pada masyarakat. Alasannya, pemilihan metode eksperimen karena dirasa paling cocok untuk meneliti masalah dari penelitian ini. Nah, penelitian yang dilakukan mempergunakan 2 variabel, yaitu pengaruh media pembelajaran berbasis ICT. Metode dan variabel menjadi variabel terpengaruh yaitu pembelajaran tematik siswa kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu observasi, instrumen tes, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan rumus tes untuk 2 sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan. Nah, dari yang selanjutnya itu ada kajian pustaka. Tinjauan pustaka yang dimaksud di sini adalah mengkaji atau memiliki daftar pustaka untuk mengetahui apakah permasalahan yang sudah ada mahasiswa yang meneliti atau membahasnya berdasarkan beberapa hasil penelitian dahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan belum ada membahasnya. Nah, serta untuk memberikan gambaran yang akan dipakai sebagai landasan peneliti berhubungan dengan penelitian ini dan berguna untuk membantu penulis dan menyusun skripsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada Septiani Yeni Mer pada 2016 dalam skripsinya berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT Mengacu Kurikulum 2013, subtema Kebersamaan dalam Keberagaman untuk Siswa kelas 4. Pengembangan media berbasis ICT yang dikembangkan adalah menggunakan PowerPoint yang saya menggunakan metode penelitian riset dan development yang disebut sebagai pengembangan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Nah, sedangkan skripsi ini, penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana peneliti juga melakukan penelitian mengenai pengembangan ICT, namun perbedaannya terletak pada objek teliti, di mana penulis di sini mengembangkan mengenai media PowerPoint, sedangkan penelitian skripsi ini mengembangkan mengenai media Swissmec. Yang kedua, Novi Nur Afianti 2016 dalam skripsinya berjudul Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif di kelas 5 SD Negeri Sidang Sari 1 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap tahun ajaran 2015-2016, yang mana penelitian ini meneliti tentang pembelajaran tematik integratif. Kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pembelajaran yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pembelajaran tematik. Yang ketiga yaitu Boti Eka Buanesvari Degi Fitria 2015 dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Permainan Shonlab sebagai Media Pembelajaran Tematik Tema Peristiwa Alam Subtema Musim Kemarau, siswa kelas 1 Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang penulis setidaknya adalah sama-sama meneliti mengenai pengembangan dan pembelajaran tematik, namun perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Jika penelitian ini melakukan pengembangan pada media Candilan, maka disini meneliti tentang penerapan model pembelajaran berbasis ICT. Yang terakhir, yang keempat itu Lin Sulistyo Zakiatin 2011 dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis ICT Information and Communication Technology dengan menggunakan alat bantu komputer multimedia dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 di SDMI Darul Hikmah Banter Sokap Purwokerto Barat. Tahun pembelajaran persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada objek yang diteliti, yaitu mengenai pembelajaran berbasis ICT, sedangkan perbedaannya terhadap mode penelitian. Jika penelitian lebih kepada implementasi, maka melakukan penelitian ke arah penerapan. Jadi beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis ICT pada pembelajaran tematik, sedangkan perbedaannya itu terletak pada permasalahan yang akan diambil, tempat penelitian, dan objek yang diteliti. Dari persamaan dan perbedaan itulah yang mendorong peneliti untuk meneliti tentang penerapan media pembelajaran berbasis ICT pada pembelajaran tematik siswa kelas 4 SD Negeri 124 Palembang. Nah, dari selanjutnya yaitu yang H, kerangka teori. Yang pertama itu pembelajaran berbasis ICT. Jadi pengertian pembelajaran berbasis ICT.
berbagai macam pendekatan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer atau komputer basis instruksi seperti data and taktik, simulasi, tutorial, dan permainan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran diharapkan dapat membantu memecahkan masalah belajar yang dihadapi peserta didik. Yang bagian D yaitu fungsi pembelajaran berbasis ICT. Dengan pembelajaran basis komputer, siswa diharapkan dapat terbiasa berpikir kritis dan dapat belajar secara otodidak. Siswa terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber, dapat bekerjasama dengan teman sekelas, informasi dari berbagai sumber, apabila bekerja sama dengan sama-sama sekelas meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Dan yang C, tujuan pembelajaran berbasis ICT ialah yang pertama lebih menarik perhatian, kedua menumbuhkan motivasi belajar, yang ketiga bahan pengajarannya lebih terstruktur, logis, dan jelas, yang keempat metode pembelajaran dapat bervariasi, yang kelima menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Jadi pengertian PPT itu Microsoft PowerPoint adalah salah satu jenis program komputer yang tergabung dalam Microsoft Office. Microsoft Office ini merupakan Microsoft PowerPoint ini merupakan program aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Biasanya digunakan untuk program presentasi, mengajar, untuk membuat animasi sederhana. PowerPoint ini mempunyai beberapa fitur, yaitu menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan hidup. Ke B, fungsi media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Yang pertama mempunyai banyak efek animasi sehingga membuat tulisan dan gambar yang dibuat menjadi lebih menarik dan didukung tampilan template, animasi, video, audio, bahkan gambar. Yang kedua, penyampaian pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Yang tiga, materi pembelajaran disampaikan secara utuh. Yang keempat, memudahkan dalam presentasi. Yang selanjutnya yaitu C, tujuan media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Jadi tujuannya itu yang pertama mempermudah guru dalam memberikan pembelajaran, yang kedua pembelajaran yang diberikan terkesan lebih menarik, yang ketiga mudah diperguna oleh pemula walaupun guru tersebut masih awam dengan penggunaan Microsoft PowerPoint, maka ia akan mudah memahami karena penggunaan yang sangat mudah dipahami. Yang selanjutnya itu ada keunggulan media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Jadi keunggulan itu yang pertama penyajian lebih menarik karena adanya warna, huruf, dan animasi. Yang kedua, guru tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang tiga, pesan yang disampaikan mudah dipahami, apalagi ada skrip yang ditampilkan tidak membosankan dan menarik. Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana dengan memindahkan sedang CD atau flash disk. Jadi, ada yang kelemahannya media pembelajaran Microsoft PowerPoint. Jadi, ada kelemahannya. Yang pertama, harus ada persiapan waktu, tenaga dalam mendesain materi pada Microsoft PowerPoint. Yang kedua, guru harus menyiapkan PC untuk presentasi depan kelas. Yang tiga, guru harus mengetahui ruangan yang digunakan agar pada saat menyampaikan proses pembelajaran dengan media PowerPoint tidak terjadi hambatan seperti font tidak terbaca karena ruangan terlalu terang ataupun terjadi pemadaman listrik. Yang selanjutnya yang ketiga itu tentang pembelajaran tematik. Nah, jadi pengertian pembelajaran tematik itu kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan ke beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Nah, yang itu fungsi pembelajaran tematik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran lebih terfokus pada proses. Yang kedua, memberikan konsep yang luas untuk belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri peserta didik. Yang keempat, peserta didik dapat meningkatkan kompetensi dasar. Yang kelima, peserta didik dapat meningkatkan kompetensi dasar. Dan yang kelima, peserta didik dapat merasakan pelajaran secara langsung karena pembelajaran mengacu pada tema. Yang selanjutnya itu ada C tentang tujuan pembelajaran tematik. Jadi tujuan pembelajaran tematik yang pertama itu memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan tanpa harus mengkotak-kotakan pelajaran. Yang ketiga itu membuat guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dan mengajar. Yang keempat itu membuat pembelajaran tidak menonton karena dapat menggunakan berbagai metode dan media. Selanjutnya itu ada daftar isi sementara. Nah, sistematik pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar nama. Pada bagian ini berisi uraian penelitian mulai dari pendahuluan sampai penutup pada skripsi. Ini penulisan mengungkapkan hasil penelitian dalam 5 bab, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, pendahuluan berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan perpustakaan, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematik pembahasan. Yang kedua ada bab 2, kajian teori yang berbasis media pembelajaran berbasis ICT yang terdiri dari pengertian, langkah-langkah, penerapan, kelebihan, dan kekurangan pada pembelajaran tematik. Yang ketiga, bab 3 berisi setting wilayah penelitian atau sekolah yang diteliti, meliputi selintas tentang gambaran umum, meliputi letak dan keadaan geografi, sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, keadaan siswa, guru, dan sarana prasarana. Yang keempat berisi dengan penamparan data serta analisis media pembelajaran berbasis ICT serta hubungan pada pembelajaran tematik. Yang bab ke-6, bagian ini ada penutup yang berisi simpulan, saran, dan kata penutup.
yang terakhir daftar pustaka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.